wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alaihi afdhalus salah wa atammat taslim. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan sanjungan yang hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat ampunannya. Semoga senantiasa kita mendapatkan hidayah bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, 20 menit sampai 30 menit ke depan tidak ada tanya jawab. Saya yang menguasai panggung ini. Maka siap-siaplah. Dengarkanlah, mudah-mudahan bisa melembutkan hati saya dan kita semuanya insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Allah kuasai ini, Allah genggam ini dunia. Dalam genggaman Allah bumi ini serta yang ada di dalam bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mau berbuat sesukanya terhadap hambanya. Ada yang dikasih nikmat, dilimpahkan harta, selalu sehat, keluarganya bahagia. Ada juga yang disempitkan hidupnya. Ada juga yang dibuat istrinya meninggal, anaknya meninggal, kerabatnya meninggal, sering sakit-sakitan. Itulah ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang Dia kehendaki. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dunia ini banyak sekali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian. Kalian tinggal di dunia ini, kami akan menguji kalian. Dengan apa? Khauf, rasa takut. Takut apa? Takut mati. Ya. Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan. Macam-macam.
wal khaufi wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, wafatnya kerabat keluarga kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang bersabar. Dengan syarat apa? Sabar. Dengan syarat sabar, nggak ada yang lain. Ada dua orang yang kalau Allah kasih ujian, ada dua tipe. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada satu golongan manusia kalau dikasih ujian oleh Allah, dia mengatakan Allah memuliakan saya, Allah sayang, Allah suka dengan saya, Allah ridho dengan saya. Ada juga yang kedua, amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang kedua, kalau dikasih ujian, disempitkan hidupnya, dia mengatakan Allah menghinakan saya. Jadi rasanya itu kayak hina dia. Allah nggak suka dengan saya, Allah murka dengan saya. Padahal kita tidak tahu di balik itu ada sesuatu yang Allah sembunyikan untuk kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun minallahi la yablughuha illa bimusibatin yabtalihi au ibtalahu Allahu fi jasadihi wa malihi wa auladihi fasabar. Kalau ada seorang hamba yang Allah tetapkan dia memiliki kedudukan di surga, satu posisi yang Allah khususkan bagi seorang hamba, yang mana posisi ini tidak bisa dicapai dengan hanya sekedar beramal soleh. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan kepada seorang hamba suatu posisi di surga, kedudukan di surga, dan kedudukan ini tidak bisa dicapai dengan hanya beramal soleh. Perhatikan amal soleh, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ya. Kalau seandainya dia tidak sampai dengan sekedar amal soleh, maka Allah akan kasih ujian kepadanya. Apanya yang diuji? Jasadi, badannya dikasih penyakit, dibuat sakit-sakitan. Ini ternyata bisa jadi dengan ujian itu Allah ingin siapkan untuk kita suatu kedudukan di surga. Jasadnya dibikin sakit-sakitan, udah berobat kemana-mana, datang ke dokter ini nggak sembuh, datang ke dokter ini nggak sembuh.
sampai gonta-ganti dokter. Bukan cuma dokternya, rumah sakit A, B, C nggak sembuh-sembuh. Bukan cuma di kota itu, pindah di kota lain. Kota A semua rumah sakit dokter udah didatangi, nggak sembuh. Datang lagi ke kota B, datang lagi kota C. Ya Allah, masih belum sembuh ya Rob. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi, ingatlah, ini adalah satu posisi yang Allah janjikan bagi seorang hamba. Dia tidak hanya bisa sampai dengan amal solehnya, tapi hanya bisa dicapai dengan ujian yang Allah kasih kepadanya. Sakit. Ketika kita sakit, apa respon kita dengan musibah sakit itu? Bagaimana kondisi kita? Nah, ini juga harus diperhatikan. Harus sabar. Sabar. Sabar bukan berarti diam aja tidak berobat. Tetap berobat. Ikhtiar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Innallaha anzala ad-da'a wa anzala lahu shifa." Allah ngasih penyakit, Allah pula yang ngasih penawar. Ada obatnya. Ada penyembuhannya. Berarti kita harus berobat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tadawaw," berobatlah kalian. Karena tidak mungkin penyakit itu diangkat tanpa ada usaha. Dan yang pertama kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan di dalam diri kita bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat hanya sebab, dokter hanya sebab. Tapi yang memberikan kesembuhannya itu Allah. Allah mengatakan melalui lisan Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fahuwa yashfini." Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan saya. Kadang kita lupa saking semangatnya ketika berobat sembuh. Wah, ini karena obat ini nih, ini karena dokter ini. Jangan lupa dulu bersyukur, alhamdulillah, sebut nama Allah. Karena dia Allah yang menyembuhkan kita. Ada obat yang sudah dikasih oleh dokter, oleh para tukang obat, tapi tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Ada orang yang berobat cuma sekali, langsung sembuh, alhamdulillah. Ya, itu semua adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sakit, yang pertama kali kita gantungkan harapan kita adalah kepada Allah. Sudah berdoa belum? Ingat, nanti akan saya sebutkan hadis, satu hadis lagi setelah saya sebutkan hadis ini. Di balik semua ujian itu, di balik musibah yang Allah berikan kepada kita, ujian kepada kita ini, di badan kita. Dan yang kedua, fi malihi, hartanya. Bisa Allah uji dengan dihabiskan hartanya. Nggak ada yang bisa menahan hartanya. Lihat tanah longsor, lihat banjir, habis hartanya. Padahal nggak pernah kepikiran ini rumah tempat tinggal kita ini bisa
sasar oleh banjir atau enggak, bisa dilewati air atau enggak. Allah kuasa tenggelamkan bumi ini, enggak ada apa-apanya. Maka jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Allah subhanahu wa ta'ala kuasa. Dalam genggaman Allah ini, bumi ini digoncangkan, terbelah bumi ini, bisa. Gak ada yang bisa kuasa menahannya. Allah goncangkan bumi ini, lalu belah bumi ini, gunung ini semuanya runtuh. Sebenarnya di akhir-akhir kita nih sekarang, nih tahun-tahun kita sekarang, banyak sekali ujian, cobaan. Ya, banjirnya, tanah longsornya, tsunami-nya, kecelakaannya, ya, virus COVID-nya, semua ini adalah sebenarnya teguran untuk kita, perbaikan untuk menyiapkan diri kita. Ternyata kita ini lemah sekali. Makhluk sekecil itu saja kita tidak bisa melawan. Gak ada yang bisa lawan tuh. Siapa yang bisa? Walaupun mungkin para dokter sudah berkumpul semuanya untuk melawan virus ini, tapi kalau Allah kuasa untuk tidak dihilangkan dari muka bumi ini, siapa yang bisa? Dan gak ada yang lihat itu makhluk itu. Gak bisa dilihat dengan mata telanjang kita ini. Mungkin pakai alat baru bisa lihat. Ketika Allah kehendaki ini kena dan belum sempat terobati, belum sempat ditangani, meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini manusia lemah sekali. Butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jaga saya ya Allah. Ya Allah, lindungi saya ya Allah. Semuanya sudah kita gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta dihilangkan semuanya, kuasa Allah. Yang ketiga, kalau Allah ingin memberikan kedudukan di surga itu, Allah kasih ujian pada anak-anaknya, keturunannya. Anaknya meninggal, kadang satu, kadang dua, kadang semuanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Sering kita temukan anaknya meninggal, kalau imannya tidak kuat, dia tidak sandarkan semuanya ini milik Allah, dia tidak yakin bahwa ini semua titipan dari Allah, maka dia akan menangis dan menangis, sedihnya tidak akan pernah berhenti, terus kesedihan yang bertambah, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Susah dia lupakan, apalagi anaknya, anak yang disayangi, anak yang mungkin cuma satu-satunya. Di sini bapak-bapak sudah pernah ada anaknya yang meninggal? Ada? Sedih ya Pak ya? Sedih luar biasa. Apalagi kalau masih ingat, masih kecil-kecil, masih imut-imutnya, masih luar biasanya. Ketika saat itu ujian diberikan kepada kita, kalau seandainya iman tidak kuat saat itu, mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata murka kepada Allah. Ingat, Allah akan menilai bagaimana kualitas iman kita ketika kita menerima ujian saat itu. Orang dikatakan bersabar itu ketika pas dia dapat ujian itu. Sabar tidak saat itu?
Kalau sudah 1 tahun itu nggak dihitung, ya, itu nggak dihitung. Sabar itu pas dapat ujian. Makanya ada seorang sahabiah, seorang wanita, meninggal anaknya, lalu dia menangis dan meratapinya sampai di kuburnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur dia untuk bersabar. Lalu perempuan itu mengatakan, ilaika anni, menjauh dariku. Maka Rasul tidak banyak bicara, langsung pergi. Ternyata setelah itu perempuan ini baru tahu, baru dapat kabar itu yang tadi Rasulullah. Maka dia mau minta maaf, dia baru memperbaiki kesabarannya dia. Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika yang pertama saja. Kalau sekarang udah mulai pudar, sudah mulai hilang, itu nggak dianggap. Kalau sudah bulan-bulanan, sudah tahunan, itu nggak dianggap. Yang dianggap itu pas dapat ujian itu. Nah sekarang sikap kita itu seperti apa ketika Allah uji terhadap semua ini? Ingat, Rasulullah bilang dia akan dapat kedudukan itu di surga ketika wasobar, ketika dia bersabar. Ketika dia bersabar. Dan jangan pernah Anda berpikir bahwasanya ketika ujian itu datang kepada kita, berarti Allah tidak suka, tidak senang dengan kita. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, supaya kita tahu bahwasanya di balik ujian itu ternyata Allah menginginkan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Kalau Allah menginginkan suatu kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan segerakan dia kepada dia ujian di dunia. Allah akan segerakan hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu al-'uquba hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Dan kalau Allah menginginkan keburukan pada orang itu, Allah akan tahan. Tidak dikasih dulu ujian, nanti di hari kiamat baru dihukum dia orang ini. Saya tutup dengan sebuah cerita singkat insyaallah. Di zaman Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Dia seorang khalifah yang lahir tahun 50, meninggal tahun 94 Hijriah. Usianya masih sangat muda sekali, 96 mohon maaf. Masih muda sekali, cuman 46 tahun usianya. Tapi dia saat itu jadi khalifah. Di masa beliau, dia pernah mengatakan, ma ra'aitu rajulan asbara min Urwah ibn Zubair. Saya belum pernah melihat ada orang yang lebih penyabar daripada Urwah bin Zubair. Kata dia, saya belum pernah lihat ada orang yang paling sabar daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, anak dari Asma binti Abi Bakar, cucunya Abu Bakar. Urwah ibnu Zubair itu cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lahir di tahun 22 Hijriah atau 23, meninggal tahun 94 Hijriah. Ini Urwah bin Zubair. Dia bukan sahabat tapi tabi'in. Ada apa sehingga Al-Walid sampai mengatakan bahasanya tidak ada yang paling sabar daripada Urwah bin Zubair? Ketika Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah, dia panggil, dia undang Urwah bin Zubair. Ini seorang ulama hadis di kota Madinah. Seorang ulama hadis di kota Madinah, paling faqih. Bahkan kalau dibandingkan dengan Sa'id ibnul Musayyib, seorang tokoh ulama tabi'in, pemimpin ulama tabi'in, kata Hisham, anaknya dia masih lebih faqih Urwah ibnu Zubair, lebih alim, lebih soleh, ya, lebih berilmu. Dia datang karena diundang oleh Al-Walid ke negeri Syam, karena waktu itu kerajaan atau istananya Al-Walid itu di negeri Syam, Palestina dan Suriah sekarang nih, Yordania.
Urwah bin Zubair dari Madinah menuju Syam. Perjalanan dulu pakai apa? Jalan kaki, pakai onta. Jalan kaki. Bulan-bulanan itu sampai bisa 3 bulan baru sampai di sana. Ya. Mohon maaf, dari Madinah itu agak dekat, dari Mekah yang lama sekitar 1 bulan lah perjalanan. Luar biasa. Al-Walid Urwah ibnu Zubair ketika di tengah jalan belum sampai di negeri Syam, kakinya terkena sebuah sengatan, nggak tahu apa yang menyengat dia, lalu terluka. Terlukalah kakinya di bagian telapak. Penyakit itu namanya al-akilah. Penyakit ini kalau mengena seseorang itu dagingnya langsung mulai rontok, langsung dikikis ini dagingnya. Sebelum sampai di istananya Al-Walid, Urwah bin Zubair sudah nggak bisa jalan. Akhirnya harus dinaikkan di atas kendaraan, harus digendong, dan terpaksa pun sampai di istananya Al-Walid. Sampai di sana lukanya tambah parah, kakinya tambah parah. Maka dimusyawarahkan gimana kira-kira obatnya. Para dokter dipanggil, diundang oleh Al-Walid, medisnya kerajaan atau istana. Lalu keputusan para dokter agar kakinya Urwah bin Zubair ini diamputasi, dipotong. Maka Urwah bin Zubair, jangan, gak mungkin. Lalu kemudian kata para dokter, kalau gak dipotong ini bisa sampai ke lutut dan kau bisa mati, maka harus dipotong. Luar biasa, itu penyakit apa gak tahu. Akhirnya Urwah bin Zubair ikut aja, manut saja. Dan bayangkan dipotong saat itu harus menahan sakit yang luar biasa, karena motongnya nggak pakai obat bius, pakai gergaji, kakinya dipotong. Bayangkan, kena kulit, kena daging, kena tulang, sakitnya luar biasa, tapi harus dipotong. Maka para dokter memberikan solusi agar tidak merasa sakit ketika dipotong, harus diminumkan khamr supaya menghilangkan kesadaran dia dan tidak merasa sakit. Kata Urwah ibnu Zubair, gak mungkin, gak akan mungkin itu. Masa saya harus minum yang haram? Saya belum pernah makan dan memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut saya ini. Dan sungguh luar biasa, dia tidak mau. Dan mana mungkin masuk menghilangkan pikiran saya dan nanti saya tidak bisa berzikir lagi. Dan Urwah bin Zubair termasuk salah satu ulama yang ahli ibadah. Dia setiap hari itu melakukan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Setiap hari dia baca, di siang hari 5 juz, nanti malam qiyamul lail dengan 5 juz itu tiap hari. Pas ketika kakinya dipotong, dia tidak melakukan itu karena tidak bisa. Cuma hari itu saja, pas kakinya dipotong, dia tidak bisa membaca 5 juz dan tidak bisa qiyamul lail. Akhirnya dipotong kakinya. Ketika dipotong, Urwah ibnu Zubair tidak bergeming, tenang, nyaman dengan zikirnya, menikmati zikirnya, dan dia tidak merasa sakit. Kelihatan tidak merasa sakit sama sekali karena tidak ada suara sedikit pun yang dia keluarkan. Sampai-sampai Al-Walid ibn Abdul Malik yang saat itu hadir di situ, karena memang dia juga menyaksikan, tapi memang dia sibuk dengan orang lain, dia bicara dengan orang lain. Al-Walid ibn Abdul Malik tidak tahu kalau Urwah bin Zubair ini dipotong kakinya dan sudah putus. Urwah bin Zubair tidak keluarkan suara sama sekali. Sudah selesai
Dan sampai sudah selesai, kakinya harus diapakan nih? Ini darah ngocor nih, terus ngalir terus. Maka caranya adalah harus dengan kai. Kakinya harus dibakar, harus dipanaskan dengan besi panas atau minyak yang dididihkan lalu dicelupkan. Luar biasa. Dicelupkan minyak kakinya di minyak yang panas itu, lalu kayak kemudian mengeluarkan bau gosong. Keluarlah bau. Baru Al-Walid ibn Abdul Malik mencium bau itu. Subhanallah. Baru saat itu Al-Walid tahu Urwah bin Zubair kakinya udah dipotong. Dan Urwah bin Zubair tetap tenang dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Ketika kakinya dipotong sudah selesai, ditaruh di atas bejana, lalu Urwah bin Zubair mengatakan, dia lihat kakinya dan dia bilang, demi Allah, saya tahu bahwa saya belum pernah melangkahkan dengan kaki ini ke tempat-tempat yang haram, dan Allah pun tahu. Allah menyaksikan itu. Subhanallah. Lalu kemudian setelah itu, tidak lama kemudian Urwah bin Zubair pun pulang ke kota Madinah, dan dia membawa seorang anak namanya Muhammad. Belum lama dari perjalanan itu, dia mendengar kabar bahwasanya anaknya ditendang kuda kerajaan dan meninggal. Ketika Urwah bin Zubair ke kota ke kerajaan, ke istana, dia bawa anaknya, salah satu anaknya Muhammad, hafidz Quran, alim, soleh, dan meninggal karena ditendang kuda di kerajaan situ. Meninggal. Kabar datang kepada Urwah bin Zubair, luar biasa. Kaki sudah putus, sudah potong, sudah putus, ya. Baru kemudian dengar kabar anaknya meninggal. Urwah bin Zubair hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap tenang. Itulah luar biasa. Mereka mendapatkan ujian yang begitu berat, tapi biasa tenang. Hatinya mereka adalah ini milik Allah. Sampai di kota Madinah, orang-orang pada berdatangan untuk menghibur Urwah bin Zubair. Salah satu dari muridnya yang bernama Muhammad ibnul Munkadir datang kepadanya dan bertanya kepada Urwah bin Zubair, ya Abu Abdullah, kaifas safar? Ya Abu Muhammad, kaifas safar? Wahai Abu Muhammad, bagaimana perjalanan kalian? Bagaimana safar kalian? Maka Urwah bin Zubair mengatakan, laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Sungguh kami mendapatkan kenikmatan di dalam perjalanan kami ini. Subhanallah. Jawabannya dia adalah, sungguh kami telah mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan safar kami ini. Ini nikmat dari mana? Kaki putus, anak meninggal. Nikmat dari mana? Subhanallah. Itulah orang-orang yang hatinya kuat, imannya kuat. Tidak mengatakan tadi kalau tidak safar nggak akan kayak gini. Tadi sudah didengar dalam khutbah saya, ya. Nggak mungkin kita mau mengatakan tadi kalau tidak safar nggak akan, mungkin kata sebagian orang, nggak akan sial seperti ini, nggak akan terjadi begini. Tadi kalau kamu tinggal saja nggak akan terjadi begini. Mungkin dibilang ke anak, tadi kalau Muhammadnya nggak dibawa nggak akan terjadi begini. Tidak akan semua, tidak akan pernah bisa kita membayangkan atau mengetahui kalau nanti akan datang akan terjadi seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita di masa yang akan datang. Ya, sudah ditetapkan. Allah mengatakan, ma kataballahu lana la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita sesuatu yang membuat kita tidak senang kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka setelah itu Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan didatangi oleh para utusan dari kampung-kampung, dari Badui, dari kabilah Abs, datang ke istananya Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan berkelompok-kelompok. Itu biasanya di zaman dulu orang Arab begitu. Lalu kemudian salah satu di antara yang datang itu ada bapak-bapak sudah tua, matanya buta.
Maka Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan manggil dia, kamu kesini. Siapa yang jadi ketua atau siapa yang jadi pimpinan kabilah ini? Kata bapak yang sudah buta itu saya. Lalu dipanggil. Kenapa bapak seperti ini, sudah buta? Baru engkau yang jadi pemimpin, kenapa? Lalulah dia cerita. Dia bilang, sungguh saya ini dulu termasuk orang yang paling kaya di kampung. Gak ada yang paling kaya kecuali saya, dan badan paling kekar. Pokoknya yang paling keren lah orangnya di kampungnya. Lalu kenapa sampai seperti ini? Oh, ada ceritanya panjang. Dia cerita. Kata dia, di suatu malam ketika kita sedang tertidur lelap semuanya di kampung itu, datang fayudhan, banjir, dan menabrak semua yang ada di situ. Mohon maaf, kata dia, saya rumahnya, tempat saya itu, saya lupa, rumahnya dia itu di dekat lembah. Jadi lembah yang besar itu dilewati banjir dan menabrak rumahnya dan hartanya sekalian istri dan anaknya. Istri dan anaknya meninggal semuanya, tidak ada yang tersisa kecuali seorang bayi dan seekor unta. Lalu kemudian si bapak ini melihat anaknya masih selamat, diangkat, ditaruh, lalu dia mau ngejar ontanya. Ketika dia mau ngejar ontanya, bayinya, anaknya itu langsung datang serigala dan menerkam perutnya, dimakan dan meninggal. Dia mau ngejar ontanya, dia kejar ontanya, tinggal satu-satunya hartanya nih. Pas datang di sana mau ditangkap, ditendang matanya, wajahnya, dan buta. Akhirnya onta nggak dapat, ya. Kemudian anak nggak dapat, istri, anak, harta semua nggak ada yang dapat. Maka Al-Walid ibn Abdul Malik mengatakan kepada pengawal-pengawalnya, tolong kalian bawa bapak ini kepada Urwah ibnu Zubair untuk menghibur dia, dan katakan kepadanya bahwasanya inna fin nasi man huwa a'dhamu bala'an minhu, supaya Urwah bin Zubair tahu bahwasanya ternyata ada orang yang ujiannya lebih berat daripada dia. Ya, jadi salah satu hikmahnya juga bahwa mungkin atau kadang kita melihat diri kita adalah orang yang mungkin paling susah, paling berat ujiannya. Padahal belum tentu. Bisa jadi di sana, di luar sana ada orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Selalulah bersyukur, selalulah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita sabar dan syukur. Sabar ketika dapat ujian dan selalu bersyukur dalam setiap kondisi, apalagi dalam keadaan mendapatkan banyak nikmat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.